Selamat siang semuanya, all jaringan. Sini saya akan membuatkan video gimana cara input PO. Kalau kemarin kan sudah saya menjelaskan gimana cara antre desain. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah video gimana cara input PO. Oke, cus. Yang pertama di situ kita masuk dulu ke aplikasi regarspot.net ya. Nah, jadi nanti setelah kita masuk ke regarspot.net itu, nanti klik yang pojok kanan, garis 3 pojok kanan itu, nanti login memakai akun masing-masing all jaringan. Masukkan username sama passwordnya masing-masing. Oke. Sudah itu kita klik login. Oke, kita tunggu. Nah, setelah login, nah, biasa muncul seperti itu tadi ya. Tinggal diklik saja tanda silangnya. Nah, kalau mau input PO, kita buka yang ini. Input. Terus kita masukkan input quantity. Nah, setelah input quantity nanti muncul seperti ini. Jadi kita tinggal memilih. Input PO antrian desain adalah input PO yang desainnya masih di kolom antrian. Jadi walaupun desainnya belum selesai, kita sudah bisa input PO-nya. Nah, walaupun kita DP nggak masalah, langsung aja di DP. Jadi kalaupun misalkan belum sesuai keinginan, nanti masih bisa direvisi. Kalau misalkan mentok-mentok revisinya nggak bisa terus, jangan khawatir juga. Walaupun sudah kita transfer, nanti bisa kita cancel pesanannya. Jadi masih bisa, asal desainnya jangan divalidasi dulu kalau belum pas. Jadi nggak apa-apa ya, input PO antrian desain itu tetap aman walaupun kita gas DP-nya, karena masih bisa kita cancel kalau misalkan nggak clear revisi desainnya ataupun nggak cocok. Jadi masih bisa kita cancel. Terus kalau input PO selesai desain ini adalah input PO yang desainnya sudah selesai, sudah pas desainnya. Kadang-kadang kan user itu kan mau DP atau mau mengirim data pemesan setelah melihat contoh desain, maka dia akan di sini nanti. Kalau desainnya sudah kita validasi, maka akan di sini nanti. Kalau riwayat ini adalah input PO yang desainnya sudah pernah kita pesan. Misalkan desainnya sama tapi namanya beda, tapi dengan catatan atributnya itu harus memilih nama. Misalkan desainnya satu aja, terus namanya beda-beda. Misalkan, tapi atribut punggungnya misalkan itu kita pilih nama. Jadi suatu saat mau pesan lagi, jadi tidak perlu kita mendesainkan lagi, cukup di riwayat ini. Nanti baru kita masukkan nama punggungnya siapa. Nah, makanya kalau untuk di sini, kalau dia beda nama masih bisa di sini, asalkan atributnya memilih nama, jangan pilih teks. Oke ya. Nah, jadi harus diingat. Nah, oke, selanjutnya sini saya contoh di sini ya. Nah, ini kan riwayat yang sudah pernah dipesan. Oke, ini nggak apa-apa, saya pilih yang di sini ya. Jadi kalaupun misalkan di input PO nanti seperti ini juga ada tampilan di bawahnya. Input PO selesai desain, maka tampilannya akan seperti ini juga, sama saja. Jadi kita lanjut ke input PO. Input PO di sini saya pilih yang ada nama. Oke, sini saya klik pesan, ini ya, diklik
pesan. Saya perbesar lagi. Oke. Nah, jadi kita klik pesan ini, klik pesan. Klik pesan. Nah, maka di sini akan muncul namanya. Kalau kita atributnya kemarin itu pilih teks, maka di menu ini, di kolom nama ini tidak akan terbuka. Nanti yang akan terbuka hanya kolom ukuran saja. Nah, tapi kalau atributnya kita pilih nama, nanti nama dan nomor, misalkan di situ nanti akan terbuka pilihannya. Jadi kita tinggal pilih, misalkan namanya Abang. Nah, ukurannya apa? Tinggal M. Nomor punggung. Kalau atributnya kita kemarin pilih nama dan nomor, maka dia akan terbuka juga nomornya. Jadi kita tinggal masukkan nomornya berapa. Kalau tidak memilih, nanti tidak akan terbuka. Setiap ketik nama, pilih ukuran dan nomor ini, kita harus klik ini, klik tanda ini. Maka setelah kita klik tanda ini, dia akan ada di bawah ini. Inilah daftar-daftar nama yang kita input. Jadi kita cek lagi. Nah, terus siapa lagi? Misalkan di sini saya. Nah, ukuran L, nomor misalkan di sini 25. Kita klik lagi nih. Nah, jadi maka akan tampil seperti ini dia. Setelah kita cek, selesai kita cek lagi di sini. Misalkan di sini nomornya ini salah. Seharusnya 13. Nah, kita klik hapus saja, klik hapus. Nah, kita input ulang lagi. Abang, ukuran misalkan tadi salah ukuran. Nah, kita ke Excel, nomornya berapa tadi misalkan. Kita klik lagi. Nah, jadi kalaupun hasil inputan kita ini ada yang salah, tinggal kita hapus. Ini aksi ini adalah untuk menghapus. Nah, setelah kita cek dulu namanya, kita cek ukuran, kita cek nomor, kita cek. Kalau sudah pas, baru kita masukkan di sini, masukkan ke keranjang. Nah, setelah masukkan ke keranjang, nanti ada menu ini, input alamat, pengiriman atau pesan lagi. Nah, saya jelaskan dulu. Kalau dalam satu alamat itu ada 2 desain ataupun lebih, tapi satu alamat mau digabungkan jadi satu pengiriman ataupun satu notanya. Jadi bisa itu, asalkan menu printingnya sama-sama. Kalau suite semua, kalau hudan semua, misalkan kalau standar semua. Jadi itu bisa digabung jadi satu, asalkan ini sama dan satu alamat, sehingga nanti untuk notanya cukup satu. Saya kasih contoh, klik pesan lagi. Nah, kita cari desainnya di menu mana yang mau kita input. Nah, saya ini ambil contoh yang di riwayat saja. Nah, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, nanti kita klik pesan lagi. Karena ini kemarin kalau nggak salah ini menu standar, jadi tidak bisa digabungkan jadi satu. Nah, ini saya pilih yang suite. Kalau yang suite ini bisa. Nah, ini seperti ini. Kalau kita pilih atributnya itu teks, misalkan tidak ada nama, tidak ada menu nama dan nomor, maka yang muncul di situ hanya menu ukuran saja. Nah, ini ya. Di sini atributnya tidak ada nama dan nomor, sehingga pas kita klik pesan di situ yang muncul hanya ukuran saja. Jadi dipahami ya. Nah, kita klik ini. Nah, kita klik ke keranjang. Nah, oke. Setelah kita masuk ke keranjang, maka dia akan tergabung jadi satu karena dia sama-sama suite. Jadi bisa tergabung menjadi satu karena sama-sama suite. Kalau suite sama hudan sudah saya jelaskan tadi, tidak bisa tergabung jadi satu. Oke. Setelah itu kalau habis yang satu alamat, maka kita klik alamat, input alamat. Nah, di sini kita tinggal masukkan nama kita siapa di sini.
misalkan ini kita tulis nomor WA-nya berapa, kita tulis di situ. Untuk kabupaten kita pilih negara saja dulu, negara Indonesia. Maka sini kita misalkan pilih aja kabupatennya apa, kita klik saja misalkan Batanghari. Nama situ, nomor HP, alamat. Oke, kita tinggal masukkan alamat pemesan, alamat user tinggal kita masukkan. Nah, jadi kita tinggal mengikuti saja provinsi, misalkan terus kabupaten, kecamatannya apa, kelurahan atau nama desanya apa, jenis ekspedisinya kita pilih, terus jenis transaksi DP atau DPL. Nah, ini saya jelaskan. Kalau untuk DP ini dia adalah minimal 50% dari total pembayaran. DP 50%. Kalau DPL ini kalau misalkan user mau langsung lunas. Jadi bedakan sini ya. DP adalah separuh harga, DPL adalah langsung lunas. Di sini bisa kita tulis misalkan kalau bukan ke alamat kita, maka kita bisa sistem dropship. Nah, kita tulis saja nama kita di situ. Kalau bukan ke alamat kita, tapi kalau ke alamat kita, kolom dropship ini tidak perlu kita tulis. Tapi kalau beda sama alamat kita, ini kita tulis, nggak apa-apa. Nah, setelah itu baru kita lanjut. Di sini klik lanjut. Nah, klik pembayaran. Nah, maka nanti akan di sini menunya. Nah, setelah itu kita klik detail. Nah, sinilah keterangan kita mau cek nota. Kita klik lagi pilihan service, pilih metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita ada 3, transfer manual, virtual account, e-wallet. Kebanyakan rata-rata maka yang transfer bank manual. Terus kita klik ini. Nah, maka di sini akan muncul jumlah. Ini adalah total jumlah yang kita pesan. Ini adalah total DP. Kita klik lanjut pembayaran. Oke, klik oke. Nah, setelah itu dia seperti ini. Kalau kita mau lupa nota apa jumlah pembayarannya tadi berapa, sebenarnya kan di sini sudah ada. Nah, ini jumlah yang harus kita bayar. Kalau mau klik di sini bisa juga, nanti ada juga validasi manual, bayar, klik. Nah, kalau kita mau input transaksi, kita klik bayar, terus kita pilih. Misalkan kalau kita di m-banking kan tidak ada nama banknya, maka di situ kita pilih bank kita sendiri. Nah, kita masukkan aja bank kita, punya bank apa, terus nama kita. Ini bank tujuan. Kita user transfernya ke bank Regar Support itu ke bank mana? Jadi di sini kita pilih di sini agar mempermudahkan bagian keuangan untuk memvalidasi. Kalau misalkan ke Mandiri ya kita pilih Mandiri. Nah, terus di sini bukti transfernya kita upload sini. Nah, sini kita upload bukti transfernya. Oke ya, loading. Oke, misalkan ini adalah bukti transfernya. Jadi ini yang kita upload. Oke ya. Misalkan ini adalah bukti transfernya. Jadi kita upload, sesudah itu baru kita klik input transaksi. Nah, nanti kalau sudah input transaksi tunggu loading, maka nanti proses input
input PO dan input transaksinya selesai. Nah, kita kembali lagi ke menu awal. Misalkan nih, setelah kita input PO tapi user belum langsung transfer. Nah, ya kan biasanya kan jarak beberapa hari. Nah, di mana kita mengecek input transaksinya? Nah, di sini kita hotspotnya mati. Oke. Oke, cara kita mengecek input transaksinya, kita buka lagi. Misalkan kalau ini jarak beberapa hari setelah kita input belum melakukan input transaksi ya, tetap kita buka yang menu input. Nah, kita input, klik yang input transaksi. Nah, kalau misalkan input transaksi DP tadi ataupun DPL, kita klik yang ini, input DP. Nah, nanti akan muncul seperti ini, baru kita klik yang bayar seperti yang tadi. Nah, kalau misalkan kita mau input transaksi pelunasan, maka kita klik yang input transaksi. Transaksi, lanjut ke input transaksi pelunasan. Nah, di sini ya. Nah, untuk caranya sama saja seperti yang ini. Oke, cara input PO dan input transaksinya. Misalkan kalau ada yang belum ataupun ada yang mau di request untuk yang lainnya, nih, silakan masukkan di kolom komentar. Nanti biar saya buatkan videonya. Oke. Cukup sekian video dari saya. Yang penting di Regar Sport itu konsistenkan saja postingannya dan jalankan jurus-jurus marketingnya. Cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalaupun ada penjelasan ataupun mungkin kata-katanya yang kurang jelas, ya harap dimaklum. Cukup sekian, terima kasih. Salam Just People, teman itu sukses bareng.